Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang serial amalan hati. Kita masih mengkaji tentang amalan ikhlas. Kali ini kita akan mengangkat subtema tentang teladan salaf dalam ikhlas. Apa? Teladan salaf dalam ikhlas. Maksudnya adalah bagaimana para ulama kita terdahulu mencontohkan keikhlasan, menjaga keikhlasan. Para ulama kita paham betul bahwasanya ikhlas itu bukan sekedar teori, bukan sekedar teori yang tertulis indah di dalam kitab, tapi keikhlasan adalah sesuatu yang harus dipraktekkan, harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus dilatih. Dan latihan itu tidak ada pensiunnya. Latihan itu kita jalankan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut beberapa poin yang menggambarkan bagaimana para ulama kita memberikan teladan di dalam keikhlasan. Poin yang pertama, tidak mengklaim keikhlasan. Apa teladan yang pertama? Tidak mengklaim keikhlasan. Tidak mengklaim keikhlasan. Mengklaim niku napa? Ngaku. Tidak mengaku ikhlas. Walaupun mereka sudah berjuang keras untuk ikhlas. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Hisham. Sinten? Hisham. Lengkapnya Hisham Ad-Dastawai rahimahullah. Apa kata beliau? Wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qat atlubul haditha uridu bihi wajhallah. Demi Allah, saya tidak berani untuk mengklaim bahwa sekian tahun saya ngaji, saya pernah ikhlas satu kali. Sekian tahun beliau ngaji, belajar hadis setiap hari. Beliau nggak berani untuk mengklaim pernah ikhlas walaupun satu kali. Jangan tahu Hisham Ad-Dastawai itu siapa? Hisham Ad-Dastawai dikatakan oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj, ulama yang lain, ma aqulu inna ahadan yatlubul haditha yuridu bihi wajhallah illa Hisham Ad-Dastawai. Kata Syu'bah, saya tidak berani mengatakan seseorang ikhlas kecuali Hisham. Jadi Hisham ini orangnya ikhlas banget. Akan tetapi beliau tidak berani untuk mengatakan saya ikhlas. Kalau kita
Kalau kita wis ora ikhlas, ngakune ikhlas. Kalau ada orang bertanya, kamu ikhlas enggak? Malah montong-montong. Kok ora percaya nek nyong ikhlas? Ragu nyong ikhlas? Orang ngerti nyong apa? Aku ki wis salat 7 tahun, wis kaji ping 7. Ya. Wis khatam ping kopang kaping, masih meragukan keikhlasan. Subhanallah. Ulama kita yang begitu tersohornya keikhlasan mereka, gak ada yang mengklaim keikhlasan. Karena yang tahu sinten? Allah. Dan ingat, ikhlas itu tempatnya bukan di mulut. Tempatnya di mana? Di hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, nyong ikhlas loh, nyong ikhlas loh, ngomong apanya? Lisannya. Belum tentu hatinya ikhlas. Pura-pura itu gampang. Yang sulit itu beneran ikhlas. Pura-pura ikhlas gampang. Tapi beneran ikhlas itu sulitnya minta ampun. Dan hampir semua ulama salaf itu mengatakan bahwa ikhlas itu sesuatu yang paling susah. Contoh misalnya Al-Imam Yusuf ibnu Asbat rahimahullah, beliau mengatakan takhlisun niyati min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Lebih susah menjaga keikhlasan daripada berlama-lama ibadah. Jadi kalau jenengan sholat di belakang imam, suratane sejus, abot mboten? Abot mboten? Abot. Lebih berat berdiri 1 jam di belakang imam atau menjaga keikhlasan? Lebih abot endi? Lebih berat menjaga keikhlasan. Apa mending sholatnya dawa, wis ora ikhlas gue. Imame gue pamer lah, malah nuduh wong liya. Nah. Dan yang dikatakan oleh Imam Yusuf ibnu Asbat itu juga dikatakan oleh ulama-ulama yang lainnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Yusuf ibnu Al-Husain. Rata-rata mereka mengatakan al-ikhlasu aziz. Ikhlas itu berat. Kita katakan ikhlas itu berat bukan untuk ngembosi kita supaya nggak usah ikhlas, bukan. Ikhlas berat itu untuk menyadarkan kita jangan gampang mengklaim napa? Ikhlas. Yang penting itu bukan klaimnya, yang penting itu usahanya. Apakah kita sudah berusaha maksimal untuk menjaga keikhlasan? Subhanallah. Bahkan kadang-kadang ada orang sudah beribadah belasan tahun, puluhan tahun, nggak kepikir ikhlas apa enggak. Nggak ada usaha untuk ngecek, untuk ngawasi, untuk memantau. Sholat yang selama ini dia kerjakan, sedekah yang selama ini dia keluarkan, ngaji yang selama ini dia lakukan, puasa yang selama ini dia jalankan, ikhlas atau tidak, nggak pernah kepikiran, nggak pernah berusaha untuk memantau saya ikhlas atau riya.
Kalau riya, gimana caranya supaya ikhlas lagi? Jadi yang penting itu bukan klaim, pengakuan. Yang penting itu adalah usaha dan meminta pertolongan dari sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan yang pertama, napa? Tidak mengklaim keikhlasan. Teladan yang kedua, yang dicontohkan oleh para ulama kita adalah berusaha merahasiakan amalan. Apa? Berusaha merahasiakan amalan. Amalan itu, Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang tidak bisa dirahasiakan dan ada yang bisa dirahasiakan. Berarti amalan terbagi menjadi pinten? Dua. Satu apa? Tidak bisa dirahasiakan. Yang kedua, bisa dirahasiakan. Contoh amalan yang tidak bisa dirahasiakan. Napa? Sholat jamaah. Betul. Napa? Sholat jamaah. Jangan pripun sholat jamaah rahasia. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita semuanya satu shaf. Apalagi amalan yang nggak bisa dirahasiakan. Azan. Wong suarane kudu seru. Ya. Kan nggak bisa dirahasiakan. Apalagi haji bisa, ya. Baca Quran bisa. Apa yang nggak bisa dirasakan? Ngisi pengajian. Ngisi pengajian dirahasiakan beripun? Kan nggak bisa. Jenengan hadir pengajian. Itu gimana coba merahasiakannya? Loh, wong kudu hadir kok. Amalan-amalan yang tidak bisa dirahasiakan. Yang kedua, napa? Amalan yang bisa dirahasiakan. Napa contohnya? Sedekah. Apalagi? Puasa. Napa malih? Ikhlas. Iya, ikhlas. Diumpetakan. Tempatnya di mana? Di hati. Apalagi? Napa? Sedekah, infak, ya. Terus zikir, betul. Makanya zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Kenapa? Karena bibirnya enggak bergerak. Kok bisa? Karena huruf-huruf la ilaha illallah itu enggak ada yang perlu menggerakkan bibir. Bibir. Semua zikir bibirnya bakal bergerak kecuali la ilaha illallah. Apa jajal? Subhanallah. Bibirnya kan bergerak toh. Subhanallah. Mingkem bok. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillah. Astaghfirullahal azim. Nek la ilaha illallah belas orang bergerak. La ilaha illallah. Bibirnya itu enggak bergerak. Paling rahasia lidah itu di dalam enggak kelihatan. Yang digerakkan paling cuma lidah dan itu di dalam enggak kelihatan. Ya. Jadi jenis yang kedua adalah ibadah yang bisa dirahasiakan. Para ulama salaf. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Laqad adraktu aqwaman ma kana ala dhahril ardi min amalin
yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu alaniyatan abada. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, aku telah bertemu dengan suatu kaum ulama salaf. Selama mereka bisa merahasiakan amalan, tidak mungkin mereka perlihatkan kepada orang lain. Selama bisa diapakan? Dirahasiakan. Contoh, bagaimana mereka merahasiakan amalan. Dawud ibnu Abi Hind rahimahullah puasa sunnah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Istrinya tidak tahu. Siapa? Istrinya. Orang yang terdekat. Kok bisa istrinya nggak tahu? Karena Dawud ini, kalau nggak salah, tukang jahit atau tukang sol sepatu gitu pekerjaannya. Ulama, tapi kerja. Jadi beliau itu kalau mau berangkat kerja, gawa bekal. Apa istilahnya? Bekal ya? Rantang. Gawa apa? Rantang. Bawa bekal. Etok mene nggo sarapan, seakan-akan buat sarapan pagi. Di tengah jalan beliau sedekahkan sama orang miskin yang beliau temui di jalan. Nanti menjelang maghrib baru pulang, makan malam menurut istrinya, padahal itu adalah buka puasa. Istrinya nggak ngerti kalau suaminya itu puasa. Berapa tahun? 40 tahun. Lagi nembe latihan puasa Senin Kemis sedina, sekantor ngerti kabeh. Nyong lagi puasa ya, nyong lagi puasa ya. Macam-macam. Subhanallah. Saya tanya, puasa bisa dirahasiakan? Bisa. Makanya mereka rahasiakan. Contoh yang lain. Jihad. Apa? Jihad. Jadi para ulama kita, ketika mereka berjihad, banyak di antara mereka berusaha agar identitasnya tidak diketahui. Contohnya Abdullah ibnul Mubarak. Jadi beliau pernah ikut jihad di negeri Romawi. Ya, saat itu ada dari prajurit Romawi yang nantang duel nopo? Duel tunggal. Ya, itu biasanya untuk mengawali peperangan itu seperti itu dilakukan nopo? Duel. Maka muncullah dari kaum muslimin seorang prajurit yang semuanya nggak tahu. Karena nopo? Menutupi mukanya dengan sorban. Cuma kelihatan nopo nih? Matanya saja. Duel kalah orang Romawinya, maju lagi kalah lagi, maju lagi kalah lagi. Sampai orang-orang itu pada takjub dengan hebatnya si prajurit ini, dan mereka nggak tahu ini siapa. Ya. Sampai akhirnya dikeroyok sama orang Romawi dan Allah menakdirkan beliau syahid. Maka begitu syahid sudah nggak bisa menutupi diri kan? Akhirnya orang-orang pada penasaran, sopo toh? Begitu dibuka mukanya ternyata itu adalah Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama
besar, ahli ibadah, ilmunya luas, dan beliau menyembunyikan jihadnya. Dan yang seperti itu banyak dalam sejarah. Demi menjaga apa? Keikhlasan. Contoh yang lain. Diceritakan oleh Imam Muhammad bin Wasi'. Banyak di antara ulama dahulu tidur sebantal, bukan tidur sekasur. Berarti lebih apa? Lebih dekat lagi. Laqad adraktu rijalan kana ar-rajulu yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi ala wisadatin wahidatin qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'uru bihi imra'atuh. Sungguh aku tahu banyak ulama yang tidur sebantal sama istrinya, dan di malam itu ulama tersebut nangis, mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, mengingat neraka, dan istrinya enggak tahu sama sekali bahwa suaminya nangis karena takut kepada Allah. Masih dituturkan oleh Muhammad bin Wasi', walaqad adraktu rijalan, dan aku tahu persis orang-orang, yaqumu ahaduhum fis saffi fatasilu dumu'uhu ala khaddihi wa la yash'ur bihi alladhi ila janibihi. Dan aku tahu persis banyak ulama sholat berjamaah, selama sholat dia menangis, tersentuh, khusyuk, dan orang di sampingnya tidak tahu bahwa dia lagi menangis. Si kepriwe Ustaz? Ya dirahasiakan. Sehingga kalau ada air mata keluar itu mereka apa? Mereka sembunyikan, diusap. Sehingga begitu salam, orang yang di sampingnya nggak tahu kalau selama sholat ini nangis. Ya. Terakhir, sedekah. Zainal Abidin. Siapa itu? Cicitnya Rasulullah SAW. Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Cicit. Kalau Husain apa? Cucu. Anaknya Husain. Namanya sinten? Ali. Lebih terkenal dengan julukan Zainal Abidin. Ketika meninggal dunia, banyak orang yang kehilangan kiriman makanan di malam hari saat meninggal dunia. Begitu dicek, ternyata punggungnya Zainal Abidin sudah kapalan, ngapal. Kenapa? Karena setiap malam manggul gandum diletakkan di depan pintu rumah orang-orang miskin. Tahu berapa rumah? 100 rumah. 100 rumah. Dan mereka nggak tahu bahwa selama ini yang sedekah adalah Zainal Abidin. Inilah para ulama kita, ngasih contoh bagaimana merahasiakan amalan. Latihan. Jangan apa-apa di posting. Jangan apa-apa dipublikasikan. Kecuali nggak bisa. Contohnya pengajian, yuk nggak bisa gimana? Mau nggak diposting gimana? Tapi sedekah, sholat malam, puasa, itu kan bisa kita rahasiakan. Sudah
Ada yang buat Allah. Kalau bisa semuanya buat Allah. Masa semuanya mencari like, mencari subscribe, mencari komen? Sampai kapan kerjaan kita cuma mencari like, komen, subscribe? Cari pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi menjaga apa? Keikhlasan. Poin yang pertama apa? Tidak mengklaim keikhlasan. Poin yang kedua? Berusaha merahasiakan amalan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.